Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya memaparkan materi pembelajaran, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Confridus Roinaldus Buku, Sarjana Filsafat, Magister Sosiologi. Saya adalah salah satu dosen di program studi Pembangunan Sosial Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Santa Ursula Ende. Saat ini saya juga menjabat sebagai Ketua Program Studi Pembangunan Sosial. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khususnya di aspek pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu di program studi pembangunan sosial, yakni mata kuliah negara, pasar, dan kesejahteraan dengan menggunakan metode DEI, Delivery, Interaction, dan Assessment. Perkenalan mata kuliah adalah bagian awal bagi saya dalam mendeskripsikan secara umum mata kuliah negara, pasar, dan kesejahteraan. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib program studi yang berada di semester 6. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS. Tujuan dari mata kuliah ini adalah agar mahasiswa mampu memahami dan memberikan analisis kritis terhadap relasi negara dan pasar dalam mengkonstruksi kesejahteraan masyarakat. Materi-materi dalam mata kuliah ini mengacu pada capaian pembelajaran lulusan yang ditentukan oleh program studi pembangunan sosial. Capaian pembelajaran lulusan dalam mata kuliah negara, pasar, dan kesejahteraan dalam aspek sikap meliputi 2 CPL, yaitu pertama adalah berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Sikap yang kedua adalah mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan karakter Serviam. Poin kedua dalam aspek sikap ini merupakan salah satu nilai dasar pendidikan Serviam yang merupakan core value perguruan tinggi kami. Keterampilan umum meliputi mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Keterampilan khusus dalam mata kuliah ini adalah mampu mengolah data sosial dan politik, khususnya dalam tema kebijakan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Penguasaan pengetahuan terdiri atas 2, yakni mampu memahami konsep dasar dan teori-teori sosial, terutama di bidang pembangunan sosial dan kesejahteraan, dan mampu menganalisis kebijakan sosial sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Capaian pembelajaran mata kuliah terdiri dari mampu menjelaskan konsep negara, pasar, dan kesejahteraan, mampu memahami hubungan negara, pasar, dan kesejahteraan, mampu memahami paradigma kesejahteraan dalam perspektif klasik, mampu memahami paradigma kesejahteraan dalam pendekatan baru, mampu menganalisis diskursus negara pasar dalam mengkonstruksi kesejahteraan dalam dinamika pembangunan kontemporer. Sub CPMK mata kuliah terdiri dari mampu menjelaskan konsep negara dan pasar, mampu menjelaskan hubungan negara, pasar, dan kesejahteraan, mampu menjelaskan kesejahteraan dalam perspektif liberal, mampu menjelaskan kesejahteraan dalam perspektif komunitarianisme, mampu menjelaskan negara kesejahteraan, mampu menjelaskan mix ekonomi dan dual ekonomi, mampu menganalisis diskursus politik donor, mampu menganalisis diskursus analisis pembangunan, mampu menganalisis otonomi daerah dan dunia usaha, mampu menganalisis berbagai proyek pembangunan dengan pendekatan negara, pasar, dan kesejahteraan. Selanjutnya, saya akan masuk ke tahap kedua, yakni interaksi pembelajaran mata kuliah. Interaksi pembelajaran mata kuliah adalah aspek interaksi antara mahasiswa dan dosen di dalam kelas yang berfungsi untuk mencapai tujuan serta capaian pembelajaran dari mata kuliah negara, pasar, dan kesejahteraan.
Secara keseluruhan, sistem pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan pendekatan student-centered learning dengan pendekatan problem-based learning. Dalam interaksi pembelajaran di mata kuliah ini, saya menggunakan 4 karakteristik pembelajaran. Pembelajaran interaktif, di mana pembelajaran di dalam kelas melibatkan secara keseluruhan partisipasi mahasiswa, baik dalam memberikan pendapat maupun argumentasi, dalam rangka menganalisis contoh-contoh kasus yang diangkat. Sehingga dosen dalam perkuliahannya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memacu mahasiswa untuk menganalisis dan berani berpendapat terhadap materi yang diberikan. Pembelajaran integratif. Proses pembelajaran yang dilakukan di kelas dengan menciptakan pembelajaran multidisiplin. Artinya, mata kuliah negara, pasar, dan kesejahteraan adalah mata kuliah lanjutan dari mata kuliah pengantar pembangunan sosial dan kesejahteraan dan mata kuliah etika pembangunan sosial. Sehingga minimal mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini sudah memiliki pemahaman dasar dari mata kuliah yang diambil sebelumnya. Ketiga, pembelajaran tematik. Merujuk pada metode pembelajaran yang memadukan pengetahuan dan sikap dalam menciptakan suasana belajar di dalam kelas. Metode ini juga diterapkan oleh saya agar mahasiswa tetap mampu menyatukan kemampuan akademik dan nilai-nilai pendidikan karakter servial. Penerapan pembelajaran tematik ini juga sampai kepada aksi yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai bagian dari pemahaman terhadap teori dan konsep yang diberikan. Atau dengan kata lain, mahasiswa harus belajar untuk mengetahui, belajar untuk bertindak, belajar untuk menjadi, dan belajar untuk hidup bersama. Pembelajaran kolaboratif. Metode pembelajaran yang memanfaatkan sarana kelompok di dalam kelas sebagai media pembelajaran. Sehingga tugas-tugas yang diberikan tidak hanya dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa, melainkan juga secara berkelompok. Metode ini berguna untuk melatih kerjasama, kepemimpinan, dan hal-hal lain di luar akademik. Selain itu, ada juga tugas-tugas review yang membantu mahasiswa memperdalam pengetahuannya secara mandiri. Selain beberapa interaksi di atas, saya juga melakukan interaksi dalam memberikan materi ajar melalui LMS Learning Management System dan juga melakukan komunikasi melalui grup WA. Proses evaluasi pembelajaran mata kuliah. Aspek asesmen ini merupakan proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran. Proses asesmen yang akan saya nilai adalah kehadiran dan partisipasi kelas 5%, tugas 15%, kuis 5%, proyek 30%, ujian tengah semester 15%, ujian akhir semester 25%. Hasil penilaian yang saya lakukan dapat diketahui oleh mahasiswa secara transparan dan mahasiswa memiliki kesempatan dan hak untuk mempertanyakan lagi penilaian yang saya lakukan. Mata kuliah ini memiliki proyek yang dilakukan sebanyak 1 kali sebagai bentuk implementasi dari kurikulum outcome based education. Selain itu, ada tugas individu sebanyak 5 kali. Ada juga kuis yang saya lakukan dalam beberapa pertemuan. Inilah beberapa aspek yang saya terapkan dalam pembelajaran mata kuliah negara, pasar, dan kesejahteraan. Selanjutnya, saya akan menunjukkan proses perkuliahan secara sinkronus di dalam kelas bersama mahasiswa. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Baik, hari ini kita akan melaksanakan pertemuan untuk mata kuliah negara, pasar, dan kesejahteraan untuk pertemuan kedua dengan materi tentang hubungan negara, pasar, dan kesejahteraan. Baik, mungkin ada yang bisa mengulangi kembali materi saya sebelumnya tentang peran pasar dan peran negara. Mungkin ada. Baik, Eman, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi minggu lalu, yaitu peran negara dan peran pasar, di mana negara memiliki peran sebagai regulator, pembuat kebijakan yang memastikan agar masyarakat dapat memperoleh haknya dengan baik. Sedangkan pasar memiliki peran untuk mengatur mekanisme pasar,
menyediakan barang dan jasa, serta membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sekian. Baik, terima kasih untuk Eman. Baik, kita tepuk tangan dulu untuk Eman. Baik, dari apa yang disampaikan oleh Eman, itu intinya bahwa pertama, negara itu punya peran itu sebagai regulator ya. Regulator pengambil kebijakan, perumus kebijakan, itu peran dari negara. Lalu pasar itu punya peran itu mengatur mekanisme pasar, mulai dari pembentukan harga, dinamika distribusi barang dan jasa, dan bahkan dalam konteks dinamika proyek-proyek pembangunan. Itu pasar memiliki peran, terutama dalam konteks ini punya kaitannya dengan korporasi atau perusahaan. Ya. Itu di pertemuan pertama sudah dijelaskan. Baik, yang pertama itu saya akan bedah dalam konteks peran pasar. Dalam konteks peran pasar ini kita akan lihat bagaimana tanggung jawab pasar dalam mengkonstruksi kesejahteraan. Tanggung jawab pasar dalam mengkonstruksi kesejahteraan. Di pertemuan pertama sudah saya jelaskan tadi yang sudah disampaikan oleh Eman tadi, bahwa dalam pertemuan pertama itu saya bilang pasar itu tidak hanya konvensional ya. Tidak hanya soal ada pasar yang kita di sini di konteks di ND ini ada pasar Bogawani, Potulando, Bolobona, itu tidak hanya soal itu, tidak hanya soal pedagang datang jual beli, ada pembeli datang, tidak, tapi lebih luas ya, di mana ada pertukaran barang dan jasa, itu menjadi bagian dari dinamika pasar. Baik, dalam mengkonstruksi kesejahteraan itu ada 3 peran pasar. Yang pertama itu soal pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu melalui apa? Melalui mekanisme harga ya, mekanisme pembentukan harga. Lalu melalui persaingan dan perdagangan ya, persaingan dan perdagangan di pasar. Lalu pasar mendorong inovasi dan efisiensi produksi serta berbagai proyek pembangunan. Jadi pasar juga terlibat dalam proyek-proyek pembangunan. Lalu ada korporasi, perusahaan-perusahaan yang terlibat. Misalnya per hari ini kita lihat ada banyak perusahaan itu terlibat dalam proyek-proyek pembangunan. Misalnya food estate, proyek geotermal, itu bagian dari dinamika pasar. Lalu pasar itu penyedia lapangan kerja. Pasar itu penyedia lapangan kerja. Kalau kita lihat ada rekrutmen tenaga kerja. Oh, perusahaan ini menerima karyawan baru. Atau perusahaan ini mem-PHK karyawan. Nah, itu bagian dari dinamika penyedia lapangan kerja. Ya. Itu dalam mekanisme peran pasar. Lalu ada distribusi barang. Ya. Distribusi barang itu bagaimana pasar itu mensuplai barang dari produsen ke konsumen. Baik, yang kedua kita lihat peran negara. Nah, peran negara itu bagaimana negara mewujudkan kesejahteraan? Meski pasar efisien, meski pasar baik, dia bisa mengakumulasi kekayaan sekian besar, tetapi kalau tidak didukung oleh kebijakan yang baik, maka akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Peran negara itu membuat regulasi yang adil. Ya. Negara itu punya kewajiban buat regulasi, punya kewajiban buat kebijakan. Kebijakan-kebijakan ini akan diformulasikan lagi lewat program. Program. Misalnya kita sekarang kan ada program MBG. Ada program MBG. MBG itu adalah turunan dari kebijakan tentang perbaikan gizi, peningkatan ekonomi masyarakat melalui UMKM. Nah, maka program itu yang diturunkan lewat program MBG. Misalnya. Lalu ada peran kedua itu koreksi pasar. Nah, jadi tadi yang kita bilang kalau pasar curang, maka pemerintah punya kewajiban untuk melakukan koreksi, perbaikan, kontrol, pengawasan. Itu fungsi dan tugas negara. Pemerintah punya tugas kontrolnya, melakukan kontrol koreksi terhadap pasar. Kalau pasar salah. Lalu negara juga punya kewajiban menyediakan barang publik. Ya. Barang publik itu bisa lewat infrastruktur. Bisa lewat infrastruktur dan juga layanan sosial dasar. Layanan sosial dasar itu mulai dari layanan sosial dasar. Misalnya apa? Layanan kesehatan, ya. Pendidikan. Pendidikan itu bisa lewat apa? Beasiswa. Layanan kesehatan bisa lewat BPJS. Ya. Itu layanan-layanan yang bisa disediakan oleh negara. Ya. Negara punya kewajiban untuk itu. Jadi kalau ada anak yang tidak bisa sekolah, negara punya kewajiban untuk beri bantuan beasiswa. Misalnya kamu ini ada penerima beasiswa toh? Nah, itu bentuk tanggung jawab negara terhadap masyarakat. Kamu penerima BPJS atau ada BPJS toh? Itu bentuk tanggung jawab negara terhadap masyarakat. Walaupun kita beri iuran ya, tapi itu kan ada subsidi dari pemerintah. Oke. Itu soal peran negara ya, peran negara. Yang berikut kita lihat tentang posisi masyarakat ya. Posisi masyarakat itu yang pertama itu sebagai konsumen dan
produsen. Sebagai konsumen, berarti kita itu sebagai penerima manfaat ya, penerima manfaat. Ada barang yang diproduksi, dijual, kita terima, kita pakai. Kita pakai HP, kita beli HP, beli laptop, beli buku, berarti kita sebagai konsumen. Sebagai produsen, itu kita juga bertindak sebagai penyedia barang. Misalnya petani sawah, dia punya beras, berarti dia sebagai produsen beras. Oke. Lalu yang kedua itu sebagai sasaran kesejahteraan. Nah, ini yang paling penting dalam konteks dinamika. Ya, kenapa? Karena tadi kita omong soal dinamika hubungan pasar negara, ujung-ujungnya adalah pada kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat itu menjadi tujuan akhir dari pembangunan ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan. Ya. Ada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Baik, yang berikut itu kita lihat soal dinamika hubungan antar ketiganya. Ya. Negara dan pasar dan juga masyarakat itu bukan hal yang bertentangan, atau ketiganya itu tidak boleh saling bertentangan. Ya. Ada dinamika-dinamika itu tidak boleh saling bertentangan. Dalam ekosistem kesejahteraan, ya, dalam ekosistem menciptakan ekosistem kesejahteraan, tiganya itu harus saling sinergi seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi ya. Pasar memberi ruang inisiatif bagi swasta. Ya, kalau per hari ini kan kita lihat pasar itu terlibat ya. Swasta terlibat dalam konteks pembangunan. Program-program pembangunan ada tender, negara buat tender, pasar masuk, kontraktor masuk, CV masuk, PT masuk. Itu berarti pasar terlibat. Lalu negara itu menguasai produksi vital ya. Misalnya dia bertanggung jawab terhadap hayat hidup orang banyak ya, kesejahteraan masyarakat. Dia punya tanggung jawab. Itu sesuai pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ya. Ada kekeluargaan dan kedaulatan rakyat, itu menjadi fondasi dari ekonomi masyarakat ya. Sehingga dinamika hubungan ketiganya ini itu adalah mendorong inovasi dan efisien ya. Kalau pasar mau dinamis itu maka dia harus mendorong inovasi dan efisiensi. Inovasi itu artinya ada proyek baru, jangan proyek yang sama saja dan tidak punya dampak untuk masyarakat. Programnya jangan sampai ikut program pemerintahan yang lama, di copy paste ini, tapi tidak punya impact, tidak punya dampak untuk masyarakat. Lalu ada jaring pengaman ya, jaring pengaman. Jaring pengaman itu berkaitan dengan bagaimana negara melindungi masyarakat itu dari kemiskinan ekstrim. Misalnya kita ini ada program-program ya, ada apa program? PKH ya, PKH tahu tuh? PKH itu apa? Program Keluarga Harapan. Ada tekad ya, transformasi ekonomi kampung terpadu ya, tekad. Atau ada program-program jaminan-jaminan sosial. Jaminan-jaminan sosial ini itu adalah jaring pengaman yang dibuat oleh negara untuk melindungi masyarakat dari kemiskinan ekstrim. Kemiskinan ekstrim itu adalah situasi di mana kalau daya beli masyarakat menurun ya, masyarakat tidak mampu beli. Baik, sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya? Jadi baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sedikit bertanya, akhir-akhir ini kita sering melihat berbagai fenomena korupsi, terutama dalam proyek-proyek pembangunan, misalnya dalam proyek MBG baru-baru ini yang melibatkan para petinggi Badan Gizi Nasional dan juga beberapa mitra dari perusahaan swasta. Bentuk pertanyaannya, bagaimana kasus ini ditinjau dari sisi relasi negara, pasar, dan kesejahteraan? Sekian dan terima kasih. Oke baik, terima kasih Fani untuk pertanyaannya. Baik, dalam konteks ini itu kita lihat ya, per hari ini tuh ada program MBG ya. Baru-baru ini kita lihat itu ada kasus korupsi ya yang melibatkan tiga petinggi Badan Gizi Nasional ya. Dari kasus ini itu kita bisa melihat dalam konteks dinamika hubungan antara negara, pasar, dan kesejahteraan ya. Kalau yang tadi ditanyakan oleh Fani itu, kira-kira bagaimana relasi kuasa, relasi negara pasar dalam konteks kasus ini? Baik, mungkin saya bisa menjelaskan itu dalam konteks ini ya. Saya bagi dalam ini ada. Ini saya pinjam dari tulisannya Bonnie Hargens ya. Bonnie Hargens tentang Triangle Demokrasi ya. Kalau kalian sudah pernah baca di tulisannya Bonnie Hargens tentang Triangle Demokrasi, dia menjelaskan tentang dialektika hubungan antara negara, pasar, dan
masyarakat ya. Baik, di sini itu posisi negara. Ini pasar, ini masyarakat. Nah, dalam konteks ini negara itu dia punya tugas seperti yang sudah saya jelaskan tadi, punya tugas buat program. Dalam konteks MBG ini dia buat program MBG. MBG ini luarannya apa sebenarnya? Perbaikan gizi, peningkatan kesejahteraan melalui UMKM ya. Ada peningkatan kesejahteraan melalui UMKM. Ada bahan baku disiapkan oleh itu. Itu tugasnya, itu tujuan awal. Jadi kalau ini berjalan dengan baik, maka kesejahteraan masyarakat ini, kesejahteraan itu bisa terwujud ya. Ada perbaikan gizi, UMKM hidup, ya itu jalan. Lalu pasar itu siapa? Pasar itu adalah mitra MBG ya. Mitra MBG itu misalnya yayasan atau dalam kali ini ada mitra penyedia, misalnya kalau dalam kondisi ada penyedia motor listrik, ya, itu mitra-mitra, itu pasar, itu perusahaan-perusahaan, yayasan swasta yang terlibat. Jadi mereka ini bergerak ini, mereka ini yang mengelola MBG ya, pasar ini yang mengelola MBG. Nah, sekarang kasus hari-hari ini itu ada korupsi. Korupsi terjadi kalau ada konspirasi antara negara dengan pasar ya. Korupsi itu terjadi kalau ada konspirasi antara negara dan pasar. Negara dalam konteks hal ini itu adalah pejabat penyelenggara MBG ya, pejabat penyelenggara MBG yang punya kewenangan untuk itu. Ada korupsi di sini. Walaupun mungkin belum terbukti ya, masih dalam konteks persidangan. Tapi kalau kita melihat dalam konteks relasi ini, kalau di sini ada ini konspirasi, maka yang dalam hal ini ada korupsi, maka yang tadi tujuan utamanya ini perbaikan gizi, peningkatan ekonomi, dia tidak akan jalan. Maka kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Ya, bisa paham ya? Nah, itu dalam konteks itu, relasi. Itu entah proyek apa saja, itu pasti akan terjadi seperti itu. Itu ya? Bisa paham ya? Konsep relasi itu, negara, pasar, dan kesejahteraan. Negara walaupun dia buat program baik ya, sebaik apapun programnya, tapi saat dieksekusi ada konspirasi antara, ada keterlibatan, ada permainan antara negara, antara pejabat dengan pasar, dengan mitra, maka kesejahteraan itu tidak bisa terwujud. Bisa ya? Bisa paham? Baik, mungkin ada lagi yang lain yang ingin bertanya, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin bertanya berkaitan dengan peran dari hubungan ketiganya. Jadi saya mengambil kasus yang terjadi di Kabupaten Ngada, tepatnya di Desa Sakda. Jadi di sana ada sebuah konflik di mana pihak pengembang atau pihak proyek mereka ingin melakukan penyedotan air di Sungai Tibubala untuk kebutuhan proyek PLTP Mataloko. Namun dalam proses perencanaan penyedotan tersebut terdapat penolakan ataupun resistensi dari masyarakat karena masyarakat khawatir terhadap dampak ekologis yang terjadi sehingga masyarakat menolak. Nah, dari hal tersebut tentu dibutuhkan peran pemerintah dalam meresolusi konflik tersebut. Nah, yang saya mau tanya kira-kira bagaimana peran negara dalam hal ini, peran pemerintah desa dalam menangani konflik tersebut. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, terima kasih Denis untuk pertanyaannya. Baik, pertanyaannya ini hampir mirip dengan pertanyaan dari si Fani tadi ya, hanya dengan contoh kasus yang sedikit berbeda. Dan disoroti oleh Denis itu soal bagaimana peran negara. Baik, mungkin saya bisa menjelaskan juga bahwa dalam konteks geotermal, saya juga kemarin itu sempat melakukan penelitian tentang implementasi prinsip FPIC dalam pembangunan PLTP sebagai penghormatan terhadap hak masyarakat adat ya. Baik, dalam konteks itu tadi sebenarnya punya kaitannya dengan ini ya. Ada negara, pasar, dan masyarakat. Ketiga elemen ini, kalau saya jelaskan di awal tadi, tiga elemen ini kan harus saling bersinergi ya dalam mewujudkan kesejahteraan. Dalam pembangunan itu pasti ada, artinya selalu ada dinamika-dinamika ya.
Salah satu dinamika yang terjadi itu adalah konflik sosial. Penolakan dari masyarakat, ataupun penolakan dari pihak lain, LSM, atau pihak-pihak lain. Itu sering ada dinamika-dinamika penolakan itu. Tetapi bahwa penolakan-penolakan ini itu tidak berangkat dari ruang kosong ya. Tidak bertolak dari ruang kosong. Dia selalu berangkat dari satu akar. Yang kalau dalam konteks di mata kuliah resolusi konflik itu, saya sudah menjelaskan soal konflik itu timbul karena ada akar masalah. Ada akar masalah ya. Bahwa ada masalah sekian akarnya ini. Dalam konteks konflik Tibu Bala, itu kalau saya kaji dengan hasil penelitian saya, itu karena tidak adanya penghormatan terhadap hak masyarakat adat. Ada pengabaian terhadap hak-hak masyarakat adat maupun hak-hak masyarakat sipil. Sehingga kalau kita omong dalam konteks dialektika hubungan negara pasar, maka ada hak-hak yang terabaikan ya. Kalau hak-hak ini terabaikan, maka pembangunan itu tidak akan berjalan dengan baik. Ya, dinamika pembangunan tidak berjalan. Hasilnya tidak akan mensejahterakan masyarakat. Kita tahu bahwa kalau pembangunan geotermal itu kan untuk energi baru terbarukan ya. Ada listrik sekian. Tapi kalau pembangunan itu mengorbankan kepentingan masyarakat, maka dia tidak akan, goalnya tidak akan tercapai. Kesejahteraan tidak tercapai, tujuannya tidak tercapai. Lalu apa sih peran pemerintah kalau ada konflik? Jadi peran di sini tidak hanya pemerintah ya, tapi perannya itu harus dari 3 elemen ini. Negara, pasar, pengembang, dalam konteks geotermal, pengembang, dan masyarakat. Masyarakat itu bisa siapa? Masyarakat bisa tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, itu perlu terlibat. Negara harus sebagai fasilitator. Ya. Kalau dalam resolusi konflik itu kan negara harus hadir sebagai fasilitator, ya, mediator, ya, yang memediasi persoalan. Walaupun dalam konteks ini ada, dalam konteks geotermal itu tadi seperti dijelaskan oleh Denis itu konflik antara masyarakat dengan pengembang ya. Masyarakat menolak tidak boleh ada penyedotan air di Bala berarti. Berarti negara sebagai itu dia harus tadi yang kita bilang mereka kontrol pasar. Negara punya tanggung jawab untuk kontrol terhadap pasar. Dia kontrol apakah penyedotan ini sudah lewat prosedur, ada AMDAL-nya, sudah lewat izin terhadap masyarakat tidak, ada prosedur-prosedur tidak yang sudah dijalankan. Nah, jadi negara perlu kontrol kembali. Lalu apa sih keinginan masyarakat? Sebagai fasilitator negara harus menggali keinginan masyarakat. Kalau dalam konteks dialektika ini, kalau ini dijalankan dengan baik maka tidak akan ada persoalan. Tapi kalau ada persoalan itu terutama tadi karena terabaikannya dialektika dinamika hubungan negara pasar dan kesejahteraan. Kalau dia tidak jalan dengan baik itu karena apa? Karena ada dinamika-dinamika. Ada negara dengan pengembang ada kerjasama, ada keinginan-keinginan, ada harus bayar sekian supaya ini, AMDAL itu harus ini. Itu kalau terjadi maka kesejahteraan tidak terwujud. Masyarakat dia akan berontak, konflik. Ya, itu per hari ini yang sering terjadi. Baik, untuk pertanyaan Denis tadi dan Fani tadi itu nanti akan kalian perdalam lagi di proyek ya. Nanti di mata kuliah ini ada proyek ya. Salah satu proyek. Proyek itu adalah menganalisis berbagai proyek pembangunan. Dari proyek tadi ada MBG, sudah ada geotermal. Nanti bisa ada proyek-proyek lain. Misalnya kalau di konteks kita di NTT ada Waduk Lambo, ada proyek-proyek yang beraneka ragam. Nanti bisa dianalisis dalam konteks dialektika hubungan ini. Nanti itu akan diperdalam lagi dalam proyek ya. Di pertemuan 12 sampai dengan 15 itu kalian akan kerja proyek. Baik, itu gambaran singkat saya tentang dialektika atau hubungan antara negara, pasar, dan kesejahteraan. Ya. Bagaimana negara punya hubungannya dengan pasar dalam mengkonstruksi kesejahteraan. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah negara, pasar, dan kesejahteraan yang saya ampuh. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah negara, pasar, dan kesejahteraan di program studi S1 Pembangunan Sosial Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Santa Ursula. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen tahun 2026. Tidak lupa, saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Santa Ursula, rekan-rekan sejawat, dan juga kepada mahasiswa.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas banyak kekurangan dalam proses ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.